Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Amma ba'du fa aqulu wabillahi taufiq wal hidayah. Puji dan syukur seraya kita sanjungkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Rahmat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, panutan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, serta kepada umatnya yang setia memegang teguh akidah din Islam sejak lahir hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu ayat dalam Al-Quran yang sudah saya sebut tadi dalam muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kata sabar itu dilihat dari bentuk kalimatnya, bentuk katanya, bentuk masdar dari sobar, yang artinya menahan diri. Para ulama banyak mendefinisikan sabar. Salah satunya di antara para ulama ada yang memahami bahwa sabar itu suatu kemampuan menahan diri tapi secara aktif, menggunakan akal pikiran secara tajam dan rasa secara kuat. Tidak dengan pasif, tidak sikap menerima atau menahan diri secara pasif, menyerahkan pipi kiri setelah ditampar pipi kanan. Itu ternyata para ulama tidak banyak yang sependapat dengan itu. Oleh karena itulah maka bagi orang yang sabar, Allah memberikan beberapa jaminan. Allah memberikan beberapa penghargaan. Di antaranya, orang yang bersabar itu akan mendapat pelayanan didahulukan ketika nanti berada pada yaumul hisab. Orang yang sabar akan dihisab terlebih dahulu. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam sebuah hadis qudsi. Kata Allah dalam hadis qudsi, Allah menyuruh para malaikat untuk segera menghisab orang-orang yang bersabar. Pada waktu itu nanti, kata Allah, di akhirat, pada yaumul hisab, akan ada dua kelompok. Kelompok pertama ada yang disebut dengan ahlul afiyah. Yang kedua ada yang disebut dengan kelompok ahlul musibah. Allah menyuruh malaikat untuk segera menghisab ahlul musibah. Ahlul musibah itu adalah kelompok yang waktu di dunianya lebih akrab, lebih dekat, lebih identik dengan penderitaan, lebih identik dengan penyakit, cobaan, musibah, dan sebagainya. Tapi kalau ahlul afiyah, itu jauh dari penyakit, jauh dari ujian, jauh dari cobaan. Selalu mendapatkan kesejahteraan, keselamatan, dan yang lain-lain. Maka Allah menyuruh kepada para malaikat,
untuk segera melakukan perhitungan, menghisab seluruh amal, catatan amal yang dimiliki oleh ahlul musibah. Malaikat pun cepat melakukan perhitungan dan segera melaporkan kepada Allah bahwa dalam catatan amal ahlul musibah sudah tidak lagi ditemukan catatan-catatan amal jeleknya. Dosanya sudah hilang. Karena dosa-dosanya sudah terhapus, sudah terpupus, sudah tertutup dengan kesabaran yang ia miliki selama dia hidup di dunia. Maka kesabaran bagi seorang yang sabar menjadi kafarat. Maka Allah memberikan bonus bagi orang yang sabar itu dengan 3. Kata Allah, utu salasan. Berilah dia 3 bonus. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memberikan penghargaan dalam bentuk afiah. Yang selama hidup di dunia, dia tidak mendapatkan itu. Kata Allah, berikan dia afiah, kesejahteraan, kebahagiaan. Karena selama dia hidup di dunia, kebahagiaannya saya ambil, saya tahan. Maka saat ini dia berhak mengambilnya. Yang kedua, Allah memberikan khairan. Dalam hal ini, surga dan segala kenikmatannya. Karena ahlul musibah selama hidup di dunia jarang sekali dia mendapatkan kenikmatan, jarang sekali dia mendapatkan kebahagiaan. Maka saat inilah kata Allah dia untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang ketiga, jaminan Allah atau penghargaan dari Allah untuk ahlul musibah adalah manzilatan. Tempat yang mulia, tempat yang tinggi, tempat yang terhormat. Maka Allah menyuruh agar ahlul musibah diletakkan ma'al anbiya, ma'an nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassolihin. Itulah hebatnya nasib orang-orang yang memiliki kesabaran. Allah menjanjikan 3 bonus baginya. Nah, sedangkan untuk orang yang melakukan sholat, maka Allah pun di situ akan memberikan satu jaminan penghargaan bagi yang sholat. Maka dalam ayat tadi disebutkan wasta'inu bisabri wassholah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Kenapa demikian? Kembali dalam satu hadis qudsi Allah menjelaskan, kata Allah, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam salatnya, maka aku sambut dia dengan hamidani abdi. Wahai para malaikat, dengarkanlah, ini hambaku sedang memujiku. Lalu ketika seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka kami pun kata Allah, menyambut mereka dengan mengucapkan Sana abdi, wahai malaikat, dengarkanlah, ini hambaku sedang merayuku untuk menginginkan sesuatu yang ia inginkan. Ketika seorang hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah pun berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, hadza baini wa baina abdi, wali abdi ma sa'ala. Ini adalah janjiku dengan hambaku, dan bagi hambaku adalah apa yang ia minta. Itulah hebatnya sabar dan sholat. Maka oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa kesabaran akan menyelesaikan segala persoalan. Dengan sabar, orang akan mendapatkan bonus 3, dengan sholat, dia akan diselesaikan segala kehidupannya. Wali abdi ma sa'ala. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fawidhu amri ilallah.
Innallaha basirun ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.